Lian Bagaskara ngamuk karena Galang ketahuan manipulasi semua surat-surat hingga aset berharga milik Lian Bagaskara. Hingga akhirnya Bu Yuni yang angkat bicara. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini, seperti biasa kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode malam ini. Nah, baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Ya teman-teman, sebelum Mimin mulai videonya, semoga teman-teman sehat dan bahagia selalu. Amin banget nih. Ya tentu aja ya, bersama dengan Dramanesia, kita akan bahas lagi bareng-bareng alur ceritanya untuk episode malam ini. Ya mungkin teman-teman udah tahu lah ya, apa yang terjadi di episode kemarin benar-benar sangat bikin kita semakin muak dengan cerita yang ada. Ibaratnya demikian. Kenapa? Tentu banyak banget yang komen ini dan itu. Hingga kita pun juga tentu merasakan betul bagaimana kejahatan semakin merajalela, Galang semakin berkuasa. Lalu juga kita akan justru melihat bagaimana Bella yang semakin tengil ibaratnya. Walaupun ya teman-teman, Bella sih pada akhirnya nanti bakal dihalau sama Zaki. Tapi kan tetap aja Bella tetaplah Bella yang nyebelin, Galang pun juga sama. Nah di kesempatan kali ini, ketika Lian Bagaskara sedang diperiksa oleh dokter teman-teman, dokter menyatakan kalau ada sesuatu yang salah dengan makanan yang dimakan oleh Lian Bagaskara. Yap, mungkin buat teman-teman yang lupa, Mimin ingetin lagi ya. Kalau Lian Bagaskara ini kan kena penyakit ginjal teman-teman. Sehingga kalium itu salah satu hal yang gak bisa masuk ke dalam tubuhnya. Karena ginjalnya udah bermasalah. Karena kalau teman-teman udah tahu penyakit ginjal ya itu tuh kayak kurang minum air putih maksudnya. Makan gak bener, minum minuman yang gak bener, pola hidupnya gak sehat. Jadi ketika ada kalium yang masuk, badannya tuh udah gak bisa menerima lagi. Sehingga apa yang terjadi, justru kondisi kesehatannya semakin menurun. Nah di episode kemarin kan diperlihatkan tuh ketika Galang membeli 3 vitamin kalium yang akhirnya diberikan kepada Lian Bagaskara melalui pembantu yang biasa ngasih makan kepada Lian. Nah dokter menyampaikan nih semuanya teman-teman, dari detail A sampai ke Z. Hingga pada akhirnya Lian benar-benar ngerasa emosi dan juga marah. Ya pada akhirnya Lian Bagaskara kan ngerasa kalau Lian Bagaskara tuh tipikal cowok banget lah teman-teman. Pokoknya gak mau sampai orang lain tuh tahu kalau kita tuh sakit. Itu tuh tipikal cowok banget lah. Sehingga ya akhirnya dengan terpaksa kan di episode kemarin, bagaimana kita melihat Lian Bagaskara menandatangani surat-surat penting. Padahal matanya Lian Bagaskara itu nggak bisa ngelihat teman-teman. Nah itulah seberbahaya itu memang penyakit ginjal. Dan kita pun juga semua tahu gara-gara Lian Bagaskara yang pada akhirnya nggak mau teman-teman untuk menceritakan semua penyakitnya, akhirnya ya semakin dikadalin lah oleh Galang. Nah sekarang akhirnya berubah pikiran juga. Lian pun akhirnya menyuruh anak buah lamanya, bukan Galang, untuk mencari tahu siapakah yang sudah memberikan kalium ini kepada Lian Bagaskara. Tentu Lian tahu teman-teman kalau ada perempuan pengasuhnya ibaratnya atau pembantunya yang disuruh oleh Galang. Akhirnya setelah dipaksa dan diancam, ngakulah si pembantu yang kemarin kalau semua ini adalah ide gila dari Galang. Yap. Tapi sayang itu sebetulnya udah agak sedikit terlambat. Kenapa? Karena semua aset berharga yang berjalan seperti rumah, mobil, perusahaan, pengambilan keputusan, semuanya itu tuh udah diserahkan kepada Galang. Lian masih berkuasa, cuman kan kita semua tahu Lian ini gak bisa ngapa-ngapain sekarang. Kondisi susah buat melihat, kondisi badan gak sehat. Kalaupun Lian Bagaskara nyuruh anak buah lainnya nih untuk supaya gimana caranya menghentikan semua tindak tanduk Galang, ya nggak bisa karena Galang punya kekuatan hukum lewat tanda tangan tersebut. Jadi Galang tinggal manggil polisi aja karena atas perbuatan yang nggak menyenangkan. Nah inilah letak licik dan curangnya dari Galang ini teman-teman. Sehingga Lian pun akhirnya baru sadar dan ngeh kalau ternyata Lian sudah mengambil orang yang salah. Yap, memang orang yang bisa diibaratkan adalah seperti Galang ini kan
memang nggak tahu diuntung teman-teman. Bener-bener sama sekali nggak tahu diuntung. Bahkan kita pun juga melihat sendiri bagaimana Galang yang bilang lebih mudah merebut harta Lian Bagaskara ketimbang Bastian Radian. Galang mainin secara psikologinya dan akhirnya membuat Lian percaya dengan semua tindak tanduk Galang. Dan hasilnya ya jadi seperti ini teman-teman. Tapi teman-teman tentu aja Lian pun juga nggak tinggal diam teman-teman. Hingga pada akhirnya entah bagaimana ceritanya, Bu Yuni melihat kondisi Lian yang semakin parah akhirnya tahu kalau memang umur Lian Bagaskara tuh nggak lama lagi. Bayangin Lian Bagaskara akhirnya tahu umurnya nggak lama lagi. Semua aset dan perusahaannya ini tuh diambil sama Galang. Jadi belum berpindah atas nama Galang, tapi semuanya bisa diatur sama Galang. Nah, mumpun semua ini belum dan masih bisa di handle dan belum berganti nama atas nama Galang, jadi masih bisa direbut sama Lian Bagaskara asalkan Lian bisa mengambil surat tersebut dan mematenkannya sehingga Galang nggak perlu lagi untuk seperti mengaku-ngaku lah atau menggunakan aset apapun itu yang dimiliki oleh Lian Bagaskara. Jadi masih ada kesempatan. Jadi ketika nanti Lian Bagaskara sebelum pergi untuk selama-lamanya alias meninggal bisa diberikan kepada Amira karena semuanya belum atas nama Galang. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan ini pun juga menjadi angin segar bagi Bu Yuni. Ya, Bu Yuni pun juga pada awalnya masih belum kepikiran teman-teman untuk memberitahukan semuanya kepada Lian Bagaskara. Karena tentu aja Lian Bagaskara yang seperti itu sebelum sakit ya, itu kan mengerikan ya. Maksudnya benar-benar untouchable, nggak bisa disentuh lah. Maksudnya tuh kayak terlalu jahat ibaratnya untuk diajak komunikasi. Sehingga ini membuat Bu Yuni pun juga selalu mengurungkan niatnya. Ya trauma aja teman-teman melihat sikap dari Lian Bagaskara yang seperti itu. Tapi ya namanya juga kan melihat kondisi Lian yang udah semakin menurun, kondisinya pun juga nggak stabil. Akhirnya Bu Yuni pun berkata bahwa memberitahu semuanya kalau Amira ini adalah anak kandungnya. Kalau kamu masih pengen percaya dan tahu, tinggal tes DNA aja bersama dengan Amira. Nah, sekali lagi, karena Bu Yuni pun juga melihat bagaimana kondisi Lian Bagaskara yang udah sekarat, tentu kan nggak punya pilihan lain teman-teman. Apalagi kalau Lian sampai tahu, wah Lian Bagaskara pasti bakal mendukung Amira 100%. Bahkan akan menyerahkan semua harta milik dari Lian Bagaskara ini kepada Amira, bukan kepada Galang. Bahkan kalau teman-teman Bella aja sampai takut teman-teman kalau semua ini terjadi. Karena ya Amira ini adalah seorang anak pengusaha kaya raya. Dan kalau Amira dan Lian bersatu, maka ya Bella ini bakal semakin hancur teman-teman. Ini kan cukup seru juga. Bahkan bisa dikatakan Bastian sama Lian tuh bisa jadi berdamai karena musuh sesungguhnya adalah jadi si Galang ini. Gila teman-teman, memang teman-teman, Galang tuh udah bukan cuman public enemy saja, tapi juga literally benar-benar musuh semua orang. Dan ini tuh kan pada akhirnya bikin ibarat tuh bikin Bastian aja sama Lian pun juga geleng-geleng kepala melihat kelakuan Galang yang seperti ini. Dan alhamdulillahnya pun juga cepat ketahuan kalau Amira adalah anaknya, sehingga Lian bisa menyuruh anak buahnya untuk tentu aja membuat Galangnya tuh nggak berkutik juga. Ya, tapi tentu butuh usaha yang effort yang sangat keras karena Galangnya itu begitu licik teman-teman. Licin seperti ular pokoknya, jahat sekali. Jadi udah nyiapin lah beberapa strategi supaya ketika nanti ketahuan tuh ya Galang ini bisa nyewa preman, nyewa anak buah dan lain sebagainya macamnya. Tapi ya at least minimal dengan Lian tahu, ini bakal bikin Galang pun juga katar-katir. Karena sekali lagi semua aset Lian Bagaskara semuanya nih hingga Bastian, Radian Group yang diambil sama Galang itu masih atas nama dari Bagaskara Group teman-teman. Jadi belum atas nama Galang, sehingga tetap punya Lian juga. Nah inilah yang ditakutin sama Galang, karena dengan begini ya Galang akan didepak, ditendang dan gak bisa mendapatkan harta sepeser pun.
Yap, dari sini pun juga bisa ngebuktiin teman-teman kalau harta yang diambil dari kurang baik atau haram ibaratnya dengan cara-cara yang kurang baik juga pasti akan berakhir buruk juga. Galang pun juga seharusnya sudah berkaca dan mawas diri kalau pada akhirnya kejahatan nggak akan pernah bisa membawa Galang kemana-mana dan diam di tempat saja. Good job buat Bu Yuni dan Palian yang mampu untuk berkolaborasi supaya gimana caranya menggagalkan semua rencana Galang. Seru banget kan teman-teman? Coba yang nggak sabar boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi, dadah.